ialah pengertian dari akad salam. Bai'a salam atau sering disebut dengan salam ialah pembelian barang yang pembayarannya dilakukan di muka, sedangkan penyerahan barang dilakukan di kemudian hari. Selanjutnya ialah transaksi salam paralel. Adapun yang dimaksud dengan salam paralel ialah jual beli barang yang melibatkan dua transaksi salam. Dalam hal ini, transaksi yang pertama dilakukan oleh nasabah dengan bank, sedangkan yang kedua ialah antara bank dengan pemasok. Dasar transaksi salam, landasan syar'i diperbolehkannya transaksi salam adalah sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 282 sebagai berikut. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah secara tidak tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menulisnya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya. Dan hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengiyakan apa yang ia tulis itu, dan hendaklah bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada hutangnya. Sedangkan hadis riwayat Nabi SAW riwayat Ibnu Abbas sebagai berikut. Barang siapa yang melakukan salaf atau salam, hendaklah ia melakukan dengan takaran yang jelas, timbangan yang jelas pula untuk jangka waktu yang diketahui. Rukun transaksi salam yaitu ada transaktor yang terdiri dari pembeli, pemesan, yang dalam hal ini adalah nasabah dan penjual. Dan masalah wilayah dalam hal ini yaitu bank syariah. Yang kedua ada objek akad salam, dalam hal ini yaitu berupa barang dan harga yang diperjualbelikan dalam transaksi salam tersebut. Dan yang ketiga yaitu ada ijab dan qabul dalam transaksi salam, yaitu pernyataan kedua belah pihak yang berkontrak dengan cara menawarkan diri penjual, dalam hal ini yaitu bank syariah, dan penerima yang dinyatakan oleh pembeli, yaitu yang di sini disebut nasabah. Selanjutnya yaitu rukun transaksi salam paralel. Berdasarkan fatwa DSN nomor 5 tahun 2000, disebutkan bahwa akad salam kedua atau antara bank sebagai pembeli dengan petani sebagai penjual harus dilakukan terpisah dari akad pertama. Adapun akad kedua baru dilakukan setelah akad pertama sah. Rukun-rukun yang terdapat pada akad salam pertama juga berlaku pada akad salam kedua. Yang selanjutnya yaitu syarat akad salam. Syarat akad salam terfokus pada harga dan atau objek salam atau barang. Ulama mazhab sepakat bahwa suatu objek penjualan dinyatakan valid dalam transaksi salam ketika telah mencapai 6 syarat, yang diantaranya yaitu: yang pertama, jenis diketahui dengan spesifik. Yang kedua, karakteristik atau sifat diketahui. Yang ketiga, jumlah diketahui. Yang keempat, waktu penundaan diketahui. Yang kelima, harga yang diketahui. Dan yang terakhir yaitu penyebutan tepat yang jelas ketika transportasi barang memiliki biaya. Seluruh ulama juga sepakat bahwa salam boleh pada semua komoditas yang bisa diukur dengan volume, ukuran, panjang, angka, dan jumlah. Adapun terkait dengan harga, Imam Hanafi memberikan beberapa syarat. Di antaranya yaitu menggunakan alat tukar moneter atau emas, perak, mata uang, dan lain-lain. Tipe harga. Ketika terdapat dalam sebuah daerah tipe-tipe pembayaran, maka perlu ditentukan apa yang akan dipakai. Karakteristik dari harga yang spesifik, yaitu apakah dalam keadaan baik, biasa saja, atau kurang baik, buruk. Ketiga keterangan di atas untuk menghindari ketidaktahuan dan juga perselisihan di kemudian hari. Spesifikasi jumlah harga seperti halnya ditukar dengan volume, berat, atau angka. Tidak cukup hanya menunjukkan alat transaksi tanpa menyebutkan berapa jumlah tepatnya.
semua koin atau mata uang diinspeksi atau dihitung dengan teliti atau seksama agar tidak terjadi perselisihan. Pembayaran dan penyerahan tanda bukti atau kwitansi saat sesi transaksi sebelum keduanya berpisah merupakan sebuah syarat. Ketika pembayaran ditunda lebih dari 3 hari, maka Imam Malik menyatakan bahwa jual beli salam tersebut dinyatakan tidak valid. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai dari alur transaksi salam. Nah, di sini saya kasih 2 contoh ya. Yang pertama, di mana nantinya bank syariah itu menjadi penjual, dan yang kedua, di mana bank syariah bisa menjadi pembeli. Nah, untuk yang pertama itu adalah di mana bank syariah menjadi penjual. Alur yang pertama adalah pemesanan barang. Pemesanan barang di sini dilakukan oleh nasabah dengan bank syariah. Untuk alur yang kedua adalah penerimaan modal. Jadi nanti ketika akan sudah disepakati antara bank syariah dengan nasabah, maka bank syariah menerima sejumlah modal dari nasabah tersebut. Alur yang ketiga adalah pemberian barang pesanan. Jika bank syariah sudah menyiapkan barang pesanan nasabah tersebut, maka bank syariah harus segera memberikannya kepada nasabah. Untuk yang kedua adalah di mana bank syariah itu bisa menjadi pembeli. Alur yang pertama adalah pemesanan barang. Pemesanan barang di sini dilakukan oleh bank syariah dan contohnya misalnya KUD atau petani ya. KUD atau petani. Alur yang kedua adalah pemberian modal. Jadi di sini bank syariah akan memberikan sejumlah modal atau biaya kepada petani atau KUD tersebut. Alur yang ketiga adalah pemberian barang pesanan. Nah, jika KUD atau petani tersebut sudah menyiapkan barang pesanan, maka harus segera diberikan kepada bank syariah. Nah, perlu diingat ya bahwa transaksi salam itu pembayarannya dibayar di awal dan barangnya itu di akhir. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai implementasi dari akad salam. Nah, akad salam itu mudahnya ya. Yang pertama adalah di sini saya contohkan dulu, yaitu Pak Rahmat. Pak Rahmat itu adalah seorang pengusaha restoran. Nah, Pak Rahmat mengunjungi salah satu bank syariah dan dia mengajukan pembiayaan dengan akad salam. Kemudian pada saat itu terjadilah negosiasi dan pada akhirnya terjadi kesepakatan antara Pak Rahmat dengan bank syariah tersebut. Lalu ketika akad tersebut sudah disepakati dan ditandatangani, Pak Rahmat memberikan modal atau memberikan harga barang tersebut kepada bank syariah. Lalu bank syariah akan menyiapkan barang tersebut, dan ketika bank syariah sudah menyiapkan barang tersebut, maka bank syariah harus segera memberikannya kepada Pak Rahmat. Alur transaksi akad salam paralel. Yang pertama yaitu nasabah dan bank melakukan negosiasi mengenai pemesanan barang. Kemudian bank melakukan pemesanan kepada produsen dan membayarnya penuh di awal. Setelah itu, produsen mengirimkan dokumen kepada bank. Kemudian produsen mengirimkan barang kepada nasabah. Dan setelah nasabah mendapatkan barang tersebut, nasabah membayar kepada bank. Implementasi akad salam paralel di bank syariah. Nasabah memerlukan suatu barang yang harus diproduksi terlebih dahulu, dan nasabah menghubungi pihak bank. Kemudian, nasabah dan bank melakukan negosiasi mengenai kriteria pemesanan barang, dan bank menyanggupi untuk membiayai pemesanan barang tersebut. Selanjutnya, bank memesan barang sesuai dengan permintaan nasabah kepada produsen. Bank dan produsen menyepakati harga jual di awal dan tidak berubah sampai barang tersebut selesai dibuat. Jangka waktu pembuatan barang tersebut disepakati bersama antara pihak bank, nasabah, dan produsen. Nasabah dapat membayar sebagian harga jual barang di awal kontrak dan melunasinya sebelum barang tersebut jadi. Setelah barang selesai dibuat,
kemudian diserahkan kepada nasabah.